أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Tutup 14 nih, tutup 15. Duki surat Al-Hajj ayat 14 kalau ini dari yang kalau terangakan sampun kula maknani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu innallaha yaf'alu ma yurid. Surat Al-Hajj ayat 14. Tanggal lagi dikatakan wa aqaba dzikrasyaki bil khusrani bi dzikril mu'minina bisawabi fi innallaha yudkhilul ladzina amanu. Wa aqaba, dan Allah Ta'ala menyebutkan setelah menuturkan orang-orang yang beriman dalam keadaan penuh dengan keraguan bahwa mereka itu akan mendapatkan sebuah kerugian di dunia dan juga di akhirat. Setelah itu Allah Ta'ala menuturkan di ayat nomor 14 ini para mukminin, orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, menuturkan dengan bisawabi, dengan adanya ganjaran, dengan adanya balasan untuk mereka, orang-orang yang beriman secara sungguh-sungguh. Apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang beriman secara sungguh-sungguh? Innallaha yudkhilul ladzina amanu. Sungguh Allah Ta'ala akan memasukkan orang-orang yang beriman. Tapi tetap saja harus wa'amilus solihat, beramal solih, minal furudi wan nawafili, dari amal-amal fardu dan juga amal-amal yang sunnah. Masukkan kepada nopo jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu melakukan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Berupa napa min ikrami man yuti'uhu wa ihanati man ya'sihi, yakni memuliakan terhadap orang yang taat terhadap Allah dan menghinakan terhadap orang yang bermaksiat terhadap Allah. Terus intinya ini korelasinya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya seperti yang didakwakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi juga Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam mengontrol sebuah kehidupan ini kiranya perlu untuk keseimbangan antara mengancam dan juga memberikan yang namanya sebuah balasan. Ini agar terjadi yang namanya keseimbangan. Ya sama, kita para manusia ini di dalam mendidik dan juga dididik itu harus seimbang antara nih ancaman dan juga sebuah balasan. Wong lek diancam tok, yang ada hati itu cuma takut tapi tidak ada keinginan untuk beramal. Tapi kalau orang itu ditakut-takuti plus juga beri yang namanya janji sebuah balasan, maka akan stabil. Mulane teng mriki dingin akan ngoten. Cara dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, dawuh beliau di dalam ayat ini bahwa bahasanya beliau, i'lam annahu subhanahu lamma bayyana fil ayati sabiqati hala ibadatil munafiqin
wa hala ma'budihim bayyana fi hadil ayah sifata ibadatil mu'minina wa sifata ma'budihim. Ya, tangriki ingin dikaakan ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi intinya salah yang kemarin itu Allah Ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman tapi penuh dengan keraguan, mereka itu dituturkan dengan adanya kerugian di dunia dan akhirat. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala menuturkan para mukminin yang akan mendapatkan balasan oleh Allah Ta'ala dengan yang namanya sawab. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sungguhnya Allah Ta'ala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal solih. Sekali lagi, alhamdulillah. Yahdikumullah. Sekali lagi, iman itu untuk pembenaran yang namanya akidah kita. Dan ya tanda kutipnya termasuk daripada buah atau termasuk daripada cabangnya iman adalah orang itu mampu untuk yang namanya beramal solih. Yani minal furudi wan nawafili. Yani baik perkara-perkara yang sifatnya itu fardu dan juga perkara-perkara yang sifatnya itu sunnah. Jadi kepingin sekali lagi kepingin sing jenenge masuk surga, ya berarti kita itu beramal solih. Artinya apa sih? Jannat yang tajri, mati Allah Ta'ala masukkan kepada surga-surga. Sekali lagi ngeten, berarti seolah-olah ayat ini memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman itu kepada surga itu gara-gara amal mereka. Ini pun bolak-balik kula aturaken bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu memasukkan para mukminin, orang-orang yang beriman kepada surga itu atas dasar murni karena fadl atau anugerahnya Allah Ta'ala. Tapi yang menentukan itu tetap adalah amal solihnya. Kalaupun bolak-balik maturaken teng sampean-sampean kabeh bahwa sama seperti halnya orang yang contoh yang sering kita temui adalah seperti orang yang membeli tiket pesawat, ya. Kamu mau terbang ke luar negeri, daerah manapun itu, ya nanti tetap caranya mau terbang itu dengan cara kamu memiliki tiket. Tapi sekali lagi, yang memperbolehkan kamu nanti terbang atau tidak itu adalah pihak bandara. Karena terkadang pihak bandara itu ya kereng. Ada sebagian orang yang tanda kutipnya tiba-tiba tidak boleh terbang dengan alasan yang mungkin itu karena orang tersebut dicurigai atau bagaimana. Yes, jadi murni masuk surganya itu karena anugerahnya Allah. Seperti orang yang mau naik pesawat itu dia bisa melanjutkan ke luar negeri, itu keputusan mutlak berada di tangannya pihak imigrasi, bandara atau imigrasi. Tapi yang menentukan dia nanti itu naik pesawat yang ekonomi atau pesawat yang bisnis ya, yang bagus, itu adalah tiket yang dia beli. Maka sama juga masuk surga itu setelah dia itu dianugerahi, di ACC melalui anugerahnya Allah Ta'ala bahwa dia itu boleh masuk surga, maka yang menentukan dia itu surganya surga yang ekonomis atau surga yang bisnis, surga yang VIP atau VVIP itu adalah amal solihnya. Ya, niku pun bolak-balik kula aturaken ngoten. Jadi sekali lagi, yang amal solih itulah yang menentukan seberapa VVIP surga kita nanti. Kalau iman, kemudian anugerahnya Allah Ta'ala itu yang merupakan mengizinkan kita untuk masuk surga. Itu anugerahnya Allah Ta'ala. Surga yang bagaimana? Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ini juga pun bolak-balik diaturakan kalian Syekh Mutawalle Asy'arawi, iling-ilingan Pak. Di dalam satu ayat
Nah, di dalam satu ayat, kalau di ayat ini kan menggunakan min, ya, bahasanya ada min tahtiha. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, sedangkan di dalam beberapa ayat yang lain itu sering disebutkan dengan bahasa tajri tahtahal anhar. Jadi ada bahasa min tahtiha, ada bahasa tahtaha. Gak pakai min. Ini perbedaan yang sering didakwakan oleh Syekh Muttalib Asy'arawi. Kalau tajri tahtahal anhar, itu mengalir dari bawahnya surga-surga tersebut berupa sungai-sungai. Jadi hanya sekedar bawahnya. Itu menunjukkan kalau tahtaha itu hanya mengalir dari bawahnya. Bukan mengalir dari bawahnya, mengalir di bawahnya. Itu menunjukkan bahwa airnya itu muaranya adalah dari yang lain. Paham, Borah? Kalau kamu pernah lihat rumah makan yang gubuknya itu bawahnya itu ada sebuah sungai-sungai atau entah itu kolam-kolam buatan, maka itu nanti pembahasaannya menggunakan tajri tahtahal anhar. Dari bawah, bukan dari bawahnya, di bawahnya mengalir yang namanya sungai. Itu untuk menunjukkan bahwa airnya itu bukan dari asli, dari gubuk tersebut, dari surga tersebut. Ya, paham ya? Itu untuk menunjukkan bahwa airnya itu berangkat dari tempat lain. Kalau tahtahal anhar itu menunjukkan artinya itu airnya berangkat dari tempat lain. Yang mana mungkin saja air tersebut itu dihalau, dihadang, dihalang-halangi, sehingga tidak sampai ke tempat tersebut. Umpama lah mendelok rumah makan yang di bawahnya itu ada sungai atau kolam-kolam buatan, maka itu namanya tahtah, air sungai yang mengalir di bawahnya. Beda kalau bahasanya itu tajri min tahtihal anhar. Kalau bahasanya tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya, itu artinya adalah sungai-sungai yang bisa menyumberkan terhadap airnya sendiri. Di cara min itu cara dimaknani lengkap. Ngoten, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir dari bawahnya, artinya menyumber secara sendiri dari bawahnya sungai-sungai, sebuah sungai-sungai. Paham ya? Jadi perbedaan antara tahtaha dengan min tahtiha, kalau tahtaha itu mengalir di bawahnya. Kalau mengalir di bawahnya berarti airnya itu berangkat dari tempat lain. Ya. Jadi kalau kamu lihat di rumah makan yang di bawah gubuk-gubuknya itu ada air-air yang mengalir atau tidak mengalir, itu harus dibahasakan dengan tahtaha, karena tidak menyumber dari dirinya sendiri, akan tetapi airnya itu didatangkan dari tempat lain. Yes, itu yang pertama. Kalau tajri min tahtiha, dari bawahnya, itu artinya adalah surga tersebutlah yang mengeluarkan sumber-sumber untuk sungai yang mengalir dari bawahnya itu. Yes, paham ya? Itu perbedaan tahtaha dengan min tahtiha. Kebetulan ayat ini menggunakan yang min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu melakukan apapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Pun artinya ya nopo ngariki dengan dikatakan yakni min ihanat man ikrami man yuti'uhu, yakni memuliakan terhadap orang yang taat terhadap Allah, wa ihanati man ya'si, Allah Ta'ala menghinakan terhadap orang-orang yang bermaksiat terhadap Allah. Intinya sekali lagi, innallaha yaf'alu ma yurid, Allah Ta'ala itu melakukan terhadap apapun yang dikehendaki oleh Allah. Artinya ini untuk menegaskan terhadap kita bahwa tidak satupun dari kita para makhluk yang berhak untuk mempertanyakan, memuskilkan, atau merasa bahwa hukum yang diberikan Allah Ta'ala itu tidak adil.
Paham ya? Mungkin terkadang tatkala kita itu mendapatkan takdir yang seolah-olah mungkin di dalam anggapan kita itu kurang adil untuk kita. Terkadang seolah-olah kita itu mempertanyakan, bahasa kasar ngomong, terkadang seseolah kita itu mempertanyakan, ya apa sih, bagaimana? Atau bahkan ada sebagian orang yang tidak ridho terhadap kuasanya Allah, takdirnya Allah, bahkan dengan bahasa kasar dia bahwa menganggap bahwa Allah Ta'ala itu tidak adil. Pokoknya itu perlu dieling-eling tenan. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala itu melakukan, benar-benar akan merealisasikan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mulakna sering dikatakan anta turid, wa ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, kamu juga punya keinginan, tapi tetap saja wallahu yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala saja yang mampu untuk merealisasikan apapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Intinya kita harus pasrah, Pak. Intinya kita harus berpasrah dengan apa yang sudah Allah Ta'ala kehendaki dan Allah Ta'ala realisasikan. Pasti semua ada hikmah tersendiri. Innallaha yaf'alu ma yurid. Kula lanjutaken malih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, walau ta'ammal hadhil ayah la wajadta asyai' alladhi yuriduhu Allah wa ya'muru bi kaunihi mawjudan fil haqiqah bidalili anna Allah ta'ala yukhadibuhu yaqulu lahu kun fayakun. Fa huwa idzan kainun fi'lan mawjudun haqiqatan wal amru huna innama huwal idhari fi alamil musyahadah. Jadi bahwa Allah Ta'ala itu akan benar-benar mampu merealisasikan apapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Itu cukup dengan dawuhnya kun fayakun. Pun tengeri tinggi akan nonton. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan teng ayat yang selanjutnya, ayat yang 15. Ini pemahamannya rodok sulit, Pak. Murung aneh tenan. Man kana yadunnu allai yansurahullahu fid dunya wal akhirati falyamdud bisababin ila sama'i summal yaqta falyangdur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghid. Surat Al-Hajj ayat 15. Kalau murati langsung kali tafsir Jalalain ini keranten sulit banget kalau cuma ayat Al-Qur'annya saja. Mangkana yadunnu allai yansurahullahu ay Muhammadan nabiyahu. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah Ta'ala itu tidak memberikan pertolongan terhadap baginda Nabi Muhammad selaku nabinya, di dunia dan di akhirat, fal yamdud bisababin ay bihablin, maka hendaknya dia memanjangkan dengan sebuah tali, ay bihablin, sebuah tali, sebuah tampar, ilas samai, ay sakfi baitihi, kepada langit-langit rumahnya. Ay sakfi baitihi, jadi sama nangkine murati bukan langit sing tenanan boten. Ay sakfi baitihi, yakni langit-langit rumahnya. Ya syudduhu fihi wa fi unukihi, ya dalam keadaan dia mengikatkan tampar tersebut di langit-langit rumahnya dan di lehernya, tujuannya summal yaqta, kemudian dia ailiyah tanik bihi bi ayyaqta nafsahu minal ardi. Anwadan. Jadi ya Allah ya Rabbihu ya Karim, kemudian dia memutuskannya
dengan tujuan dia menggantungkan diri. Bahasa ngeten, dengan tujuan dia menggantungkan diri dengan tampar tersebut, dengan gambaran dia memutuskan dirinya dari bumi. Fal yandur hal yudhibanna kaiduhu ma yahid. Maka hendaknya dia melihat apakah hal tersebut, hal yudhibanna kaiduhu, apakah sandupoyo, bahasa tipu dayanya, apakah tipu dayanya itu bisa menghilangkan terhadap kemarahan mereka. Aifi adami nusratin nabi, mereka itu melakukan yang namanya tipu daya di dalam tidak tertolongnya Kanjeng Nabi. Apakah hal tersebut itu bisa menghilangkan terhadap sebuah kemarahan mereka? Aiminha al makna niki yang maknanya fal yahtanik ghaidan minha fala budda minha. Maknanya adalah hendaknya mereka itu bergantung diri. Bahasa kasaran ngomong ngoten. Hendaknya mereka itu bergantung diri karena mereka itu marah akan terjadinya penolongan terhadap Kanjeng Nabi, karena memang itu benar-benar sebuah hal yang sifatnya pasti akan terjadi. Aku cok bingung Pak, ini soalnya rada angel gimana nih ayat ini. Tengriki intinya ya teman. Intinya ya teman. Mangkana, ini awal turunnya ayat ini, kita biar tidak bingung, supaya kita itu benar-benar paham. Awal turunnya ayat ini adalah orang-orang kafir itu seperti yang didawuhaken teng mriki bahasa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau niku dawuh bahwa waqad dhanna al-kufaru hadha dhanna hina ra'au bawadir nasril iman wa alamati fawzihi fa'tadu lidzalika wa lam yajidu syai'an yuri khatirahum illa hadha dhanni. Jadi intinya ngeten. Orang-orang kafir itu melihat bahwa orang-orang kafir itu memiliki penyangka bahwa mereka itu, bahwa Kanjeng Nabi itu tidak ditolong oleh Allah Ta'ala. Jadi orang-orang kafir itu dalam keadaan mereka itu seolah-olah senang, Pak. Seolah-olah senang dengan adanya hal ini. Kalau bahasanya Syekh Fakhruddin Ar-Razi ngaten. Bahasanya beliau nih gila. Asbabun nuzulnya nih ya. Fadzakaru fihi wujuhan ahaduha kana qaumun minal muslimin li syiddati ghaidihim wa hankim 'alal musyrikin yastabti'una ma wa'adallahu wa rasuluhu minan nasli fa nazalat hadil ayah. Wa thaniya qala muqatil nazalat fi nafarin min usudin wa ghatafan qalu nakhafu annallaha la yansur muhammadan fayanqati alladhi bainana wa baina khulafa'ina minal yahud fala yumirunana. Wasalisu anna hussadahu wa a'da'ahu kanu yatawaqqauna alla yansurahullahu wa alla yu'liyahu ala a'da'ih famata syahadu annallaha nasarahum ghadahum dzalik. Jadi banyak sekali asbabun nuzul yang diceritakan di dalam kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi ini, cuma yang paling cenderung pas untuk dengan yang ada di tafsir Jalalainnya ini yang nomor 3, bahwa orang-orang yang hasud terhadap Kanjeng Nabi dan musuh-musuhnya Kanjeng Nabi dari golongan orang-orang kafir itu memang mereka itu berharap agar Allah Ta'ala tidak memberikan pertolongan terhadap Kanjeng Nabi dan agar Allah Ta'ala itu tidak membuat Kanjeng Nabi itu semakin tinggi di atas musuh-musuhnya. Ya, sehingga tatkala mereka itu melihat bahwa Allah Ta'ala benar-benar memberikan pertolongannya kepada Kanjeng Nabi, maka hal tersebut itu membuat mereka menjadi marah. Iki ngoten. Jadi awal itu memang orang-orang kafir benar-benar nggak suka untuk melihat Kanjeng Nabi itu mendapatkan pertolongan dari Allah dan ditinggikan oleh Allah Ta'ala di atas para musuh-musuhnya. Sampai-sampai mereka itu berharap piye carane mereka itu
berharap bahwa Allah Ta'ala tidak menolong terhadap kanjeng Nabi. Mulakno teng mriki dingendikaken ayate, sekarang mulai bahas ayate, mangkana yadunnu alla yang surahullahu ay Muhammadan nabiyahu. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah Ta'ala itu tidak menolong terhadap Muhammad nabinya, fid dunya wal akhirat, di dunia dan akhirat, falyamdud bisababin ay bihablin ila sama ay sakfi baidi yashuddu fi unuqihi summal yaqta ay yahtanik bihi bi yaqta nafsuhu ilal ard. Jadi teng mriki dingendikaken agar dia itu menggantungkan dirinya dengan gambaran memotong dirinya dari bumi. Segampangane ngomong agak sangelang ya bahasan. Cara bahasa kasar ngomong, barang siapa yang menyangka bahwa Allah Ta'ala itu tidak menolong terhadap kanjeng Nabi Muhammad, hendaknya dia itu bergantung diri. Wis mati ya lho Pak, mati ya. Menggantung diri. Menggantung dirinya. Fal yang durhal yudhiban nakaiduhu ma yahid. Maka hendaknya dia melihat apakah kaiduhu, tipu dayanya agar kanjeng Nabi itu tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, itu akan bisa menghilangkan terhadap kemarahan mereka. Ya, itu maknanya ngoten. Yang lebih mudah seperti yang dalam kitab As-Sawinya sampean bisa lihat, wal makna mangkana yadunnu minal kufari wasyakina fi dinihim annallaha la yansuru Muhammadan fid dunya wa fil akhirah. Maknanya adalah barang siapa yang menyangka dari orang-orang kafir dan juga orang-orang yang memiliki keraguan-raguan di dalam agamanya bahwa Allah Ta'ala itu tidak akan menolong terhadap Muhammad di dunia dan juga di akhirat, fal ya'ti bihablin yashudduhu fi sakfi baitihi wa fi unuqi. Hendaknya dia itu mendatangkan sebuah tampar agar dia talikan di atas atap rumahnya dan di lehernya. Summayah taniku bihi, kemudian dia menggantungkan diri, bunuh diri, menggantungkan diri dengan hal tersebut hatta yamuta, sampai dia itu mati. Fal yangdur hal fi'lu hada yudhibu ghaidahu. Maka lihatlah apakah dengan yang seperti itu bisa menghilangkan terhadap amarah mereka, kemarahan mereka, wa huwa nusratu Muhammadin, yaitu tertolongnya kanjeng Nabi. Maka fal ityan bil habli wal ihtinak bihi kinayatan an kaunihi yamutu ghaidon. Maka yang namanya disuruh, bahasa kasarannya ngomong, disuruh mati dengan menggunakan tali tampar yang bahasa kasarnya ngomong apa? Kendat. Ya. Kendat itu hanya sebuah kinayah saja, itu bukan perintah yang asli, ngoten mboten. Itu hanyalah sebuah kinayah bahwa andaikan mereka mati pun itu tidak menghilangkan sama sekali terhadap kemarahan mereka, sakit hatinya mereka, karena kanjeng Nabi itu mendapatkan pertolongan. Yang paling enak ya sih gak usah ngelangil. Sama seperti dawuhnya Allah Ta'ala di dalam ayat lain, bahasanya kul mutu bi ghairikum. Ucapkan wahai Muhammad, matilah kalian semua besertaan dengan rasa marah mereka, rasa marah kamu semua. Wes, niki maknane ngoten. Hadza huwal masyhur fi tafsiril ayah. Ini tafsiran yang paling masyhur di dalam ayat ini. Jadi cara maknane ngono Pak. Jadi barang siapa yang mengira bahwa Allah Ta'ala tidak menolong terhadap kanjeng Nabi Muhammad, maka hendaknya dia itu memanjangkan tali, ya, memanjangkan tali atau memanjangkan tampar menuju langit-langit rumahnya dan juga di lehernya, kemudian dia gantung diri menggunakan tali atau tampar tersebut. Artinya fal yangdur hal yudhiban nakaiduhu mayahid. Maka hendaknya dia melihat apakah hal tersebut itu bisa menghilangkan terhadap amarahnya mereka. Artinya kendatnya itu bukan sebuah perintah yang tenanan ngeten mboten, tapi itu merupakan sebuah kinayah bahwa umpama mati ya orang-orang kafir itu tidak akan merasa puas. Museloro atine wong kafir wis ngono kuwi. Delok Kanjeng Nabi mendapatkan pertolongan dari Allah yang begitu dahsyatnya,
yang ada orang-orang kafir itu malah tambah susah. Ghaid itu marah, susah, sakit hati. Itu maknanya ghaid. Pon. Itu bahasanya ngoten nih cah ya. Jadi fal yang dur hal yudhibanna kaiduhu ma yahid ay fi adami nusratin nabi ma yahidu minha al makna fal yahtanik ghaidan minha falabudda minha. Karena pertolongannya Allah Ta'ala terhadap kanjeng Nabi itu merupakan sebuah hal yang sifatnya itu benar-benar pasti. Secara bahasanya ngoten. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini ada beberapa kalimat yang perlu sedikit dibahas. Pertama, mangkana yadunnu alla yang surahullah. Hu itu kalau tafsirnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, marjiknya kepada Muhammad. Jadi marji'e ora kok nang mangkana yadunnu alla yang surahullah keman boten sanes. Tapi marji'nya itu menggunakan kepada Muhammad. Kenapa kok bisa marji'nya ke Muhammad? Niki mungkin sering disinggung kalian kesuais ketika ngaji nahwu, itu bahasa kasarane ngomong domir yang marji'nya itu diketahui dari pembahasan. Al-marji' al-maklum minal maqam. Kalau bahasane para yai pelosan ngoten. Jadi walaupun sebelum-sebelumnya itu tidak ada penyebutan lafadz Muhammad, ya dalam ayat-ayat yang sebelumnya itu kan sama sekali nggak ada penyebutan asma Muhammad atau Rasul pun itu juga nggak ada. Tapi kenapa kok moro-moro di marji'no nang Muhammad? Itu namanya marji' yang al-maklum minal maqam. Marji' yang diketahui dari tuntutan kalimatnya. Paham ya? Sama dengan seperti kul huwallahu ahad, huwanya itu menjadi domir sya'an. Ya itu semua namanya al-maklum minal maqam. Jadi marji' itu inilah ilmu sing rada dhuwur ya. Marji' itu enggak harus ada kalimat marji'nya secara lafadz, itu enggak harus. Ya kalau secara tatanan awal secara ilmu nahwu itu harus ada, tapi kalau secara tatanan nis enggak perlu ada. Yang penting maklum minal maqam, diketahui secara maqamnya itu enggak masalah. Mulanya kalau dawuhnya Syekh sinten niki Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahasane beliau gitu. Oh, yang kitab satunya ya. Kitab tafsirnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Mulane ngriki Allah yang surahullah rajiun ilaman fi awal ayah li'annahu al-madhkur wa min haqqil kinaya antarja ila madhkurin idza amkana dzalik wa man qala bidzalika hamal an-nusrat ala rizqi. Jadi memang teng ngriki dengan dikaaken bahwa memang ini nanti marji'nya kepada Muhammad, dan itu diketahui karena al-maklum minal maqam, diketahui dari tuntutan marji'nya itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iki ono bahasa ilas sama. Iki cara makna asli, Pak. Iki ilas sama iku maring langit. Tapi jajal lek dicara dimaknani asli langit iku malah suatu hal yang muhal. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah Ta'ala itu tidak menolong terhadap Muhammad di dunia dan juga di akhirat, hendaknya dia itu memanjangkan tali, memanjangkan tampar menuju langit. Sopo sing iso ndawakno nggawa tampar mulai misor sampai tutuk langit iku sopo, Pak? Kate dawane sak pira? Itu merupakan sebuah hal yang tanda kutipnya itu merupakan hal yang dianggap muhal. Mulakno para ulama mengartikan ilas sama langit di sini maksudnya adalah sakfi baitihi, langit-langit rumahnya. Lek langit-langit rumahnya dengan bahasa lain atap rumahnya itu bukan merupakan hal yang mustahil. Itu merupakan sebuah hal yang mungkin. Jadi memanjangkan sebuah tampar
menuju langit-langit rumahnya atau atap rumahnya dengan tujuan agar dia mati dengan kendat seperti itu. Maksudnya sebuah kematiannya itu tidak akan menghilangkan rasa sakit hati mereka, karena orang-orang kafir itu benar-benar merasakan sakit hati tatkala Kanjeng Nabi itu mendapatkan sebuah pertolongan. Tadi ila sama lek dimaknani langit tenanan iku hal sing hal ora mungkin, ora iso, tidak mungkin, tidak bisa. Memang benar-benar tidak mungkin, benar-benar tidak bisa, maksudnya ngoten. Sehingga harus diarahkan ai sama ibaidi ai sakfi baitihi. Niku ngoten. Kita lanjutkan, tambah seayat, ayat yang 16. Di makna nih? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa annallaha yahdi man yurid. Surat Al-Hajj ayat 16. Wa kadzalika lan kelawan kaya mengkono-mengkono. Hah? Sampai 16 sih mana di mana nih? Oh ya. Sekarang lanjut ke yang 16. Iki ya sampun di makna nih. Wa kadzalika aimis la inzalina, dan seperti halnya gimana? Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa annallaha yahdi may yurid. Dan seperti itulah kami menurunkan terhadap Al-Qur'an dalam keadaan berupa beberapa ayat-ayat yang tampak, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu menunjukkan terhadap orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Pon, dengar. Artinya apa? Wa kadzalika ay misla inzalina al-ayata as-sabiqata. Seperti halnya kita, yakni maksudnya aku Allah menurunkan terhadap ayat-ayat yang telah lewat. Anzalnahu, aku turunkan terhadap Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang tersisa. Ayatin bayinat, dalam keadaan berupa ayat-ayat yang jelas, ay dhahiratin. Halun, ayatin bayin menjadi hal. Wa annallaha yahdi may yurid, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu menunjukkan terhadap orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Ay hudahu, orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuk diberi petunjuk. Ma'tufun ala ha'i anzalnahu. Ya, wa annallah itu diatofkan kepada hamzahnya lafadz anzalnahu, haknya lafadz anzalnahu. Bon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, itu secara garis globalnya ngoten. Jadi wa annallah ini atafnya ke napa? Haknya lafadz anzalnahu. Bon, secara maknanya berarti ngeten. Wa kadzalika ay misla inzalina al-ayata as-sabiqata, seperti halnya aku telah menurunkan ayat-ayat yang telah terlewat. Beberapa ayat sudah Allah Ta'ala turunkan. Ini kan bolak-balik diaturakan bahwa ayat Al-Qur'an ini proses penurunannya itu pertama secara menyeluruh fi sama'id dunya atau langit dunia, secara langsung brel turun kabeh. Kemudian dari sama'id dunya kepada Kanjeng Nabi itu secara berangsur-angsur dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun, sesuai dengan tuntutan keadaan. Tuntutan keadaannya lagi membahas apa, maka ayat Al-Qur'an turun pas waktu itu. Lah mulana denger ki bahasan wa kadzalika misla inzalina al-ayat as-sabiqah, seperti halnya aku telah menurunkan ayat-ayat yang sudah terlebih dahulu turun. Anzalnahu, aku turunkan Al-Qur'an yang tersisa. Ayat-ayat yang tersisa yang akan diturunkan. Ayatin bayinat, dalam keadaan berupa ayat-ayat yang tampak ayadhahiratin. Wa anallaha yahdi may yurid, dan aku turunkan
bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu menunjukkan terhadap Allah orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki hudahu untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Niki wis bolak-balik. Mulane Pak, orang beriman itu tanda kutipnya awak dia merupakan harus benar-benar bersyukur. Karena iman itu bukan soal kita itu anak siapa. Karena yang namanya iman itu bukan soal kita itu kaya atau tidak. Kan ngoten toh? Nyuwun sewu. Jadi memang benar-benar tanda kutipnya benar-benar nikmat yang paling agung itu adalah yang namanya iman. Kita sudah benar-benar ditakdir oleh Allah Ta'ala untuk beriman. Allah seperti yang didawuhkan yang sering kula maturaken lek teng bahasane teng mriki bahasane sing sering kula aturaken ya Allah ya Rabbi ya Karim idza lam tusadif fi banika inayatan faqad kadabar raji wa khabal muammalu fa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalu. Musa yang dididik oleh malaikat Jibril itu Musa As-Samiri yang dididik oleh malaikat Jibril itu justru malah kafir wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalu. Dan Musa yang dididik oleh Fir'aun itu malah menjadi seseorang yang diutus. Ini untuk menunjukkan bahwa iman itu Masya Allah benar-benar merupakan annallaha yahdi mayyurid. Allah Ta'ala itu menunjukkan terhadap orang-orang yang dikehendaki. Ini sebelah balik diaturakan. Pokoknya kamu cok lali. Pas yang penting kamu eling apa sing diaturnya kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa hidayah itu ada dua. Ada yang sifatnya hidayah seperti halnya hidayatul thariq, ada yang bahasanya hidayah yang benar-benar hidayatul iman. Wong itu secara garis globalnya Allah Ta'ala itu secara garis besarnya sudah memberikan petunjuk kepada seluruh para manusia. Ini namanya hidayah yang ammah, yaitu Allah Ta'ala dengan cara sudah menurunkan yang Al-Quran ini melalui Kanjeng Nabi. Ini namanya sebuah petunjuk yang sifatnya umum. Ibarat kata secara jalan tol itu ada penunjuknya. Surabaya belok kanan, Pasuruan belok kiri, semisal seperti itu. Maka sama itu seperti halnya Al-Quran ini sudah ditunjukkan kepada semua para manusia bahwa kebenaran itu seperti yang sudah didahulukan dalam Al-Quran, dan yang namanya kebatilan adalah di dalam yang menentang terhadap Al-Quran. Jelas kabeh. Itu Allah Ta'ala sudah menunjukkan kepada semuanya. Itu yang namanya hidayah yang sifatnya hidayah ammah. Dan kemudian ada orang-orang yang tanda kutipnya mengikuti terhadap hidayah yang ammah ini, berarti nanti akan mendapatkan hidayah yang sifatnya hidayatul iman. Kalau yang tidak bisa mengikuti berarti dia yang akan tersesat. Nah, ini yang bahasa kasarannya ngomong, ini yang tanda kutipnya, ini bahasanya Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah secara keseluruhan kepada semua orang. Tidak semua orang itu mendapatkan hidayah yang nomor kedua ini, hidayatul iman. Kalau secara yang umum tadi itu semuanya sudah didapatkan. Kanjeng Nabi Allah Ta'ala sudah menunjukkan kepada semuanya bahwa yang benar dalam kehidupan ini seperti ini, seperti ini. Bon niku pun balak-balik doakan kan Syekh Mutawalli Asy'arawi. Bon benjing innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamati innallaha ala kulli syai'in syahid. Al-Hajj ayat 17 ila una wa a'lam bissawab.